Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin. Sholatan wa salaman daiman ya Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita pada sore hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat bernafas. Jantung kita masih berdetak, kita masih mampu bernafas, masih diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya dua mata, dan kedua mata tersebut berada di depan. Bisa kita bayangkan andai kata kedua mata kita berada di belakang kepala, tentunya kita akan berjalan mundur, kayak undur-undur. Ya, naudzubillah. Untuk itulah kenikmatan yang paling besar ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan sekaligus sanjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Rasul penghimbau insan sekaligus Rasul pembawa risalah kebenaran, yakni Adinul Islam. Memulai pertemuan pada sore hari ini, ya, tadi ada yang tanya, belum salam sudah ditanyai kopiah. Kopiah ini berasal dari kulit kucing. Ya, kemarin gak korban kambing tapi korban kucing. Kulitnya dibuat kopiah, ya. Nggak. Ini kopiah ini sangat langka sekali. Bahkan di sini tidak ada yang punya kopiah seperti ini. Peci seperti ini tidak ada yang punya. Ya. Karena apa? Ini terbuat dari kulit macan. Bukan macan tutul, bukan macan hitam, bukan macan kumbang, tapi macan putih. Ya, maung bodas. Bukan Bandung. Maung bodas itu termasuk macannya kerajaan Pajajaran. Ya, macannya Prabu Siliwangi. Nah, ini kopiannya ini dari kulit macan putih. Jadi sangat langka sekali. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Tidak bisa dibeli dengan apapun kecuali dengan uang. Guyu, betul kan? Ya, tidak bisa dibeli dengan apapun kecuali dengan uang. Bener loh. Mosok kopiah mau ijoli jajan, ya enggak bisa. Hanya bisa dibeli dengan uang. Sama tanya berapaan, Kak Didol? Ya, sudah. Sesuai dengan janji saya akan bercerita sedikit tentang kisahnya si Denan. Si Denan itu adalah nama seorang manusia. Mengapa kok dikasih nama si Denan? Filosofinya itu karena dulu orang tuanya, ya, melahirkan si Denan itu karena ngedene temenan. Lek kapan ngedene gak temenan, si Denan tidak mungkin bisa lahir ke dunia. Kono oleh ngedene temenan, sehingga si Denan bisa lahir ke dunia. Nah, itulah perjuangan seorang ibu. Ya, perjuangan seorang ibu melahirkan anak itu, masya Allah, sungguh luar biasa sekali. Ya, tidak bisa dibeli dengan apapun. Perjuangannya taruhan nyawa, sehingga seorang anak itu tidak boleh durhaka kepada orang tua, khususnya kepada siapa? Kepada ibu. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, si Denan ini
merupakan seorang pemuda, tapi termasuk bukan hanya ABK saja, bukan hanya anak berkebutuhan khusus, tapi asli gendeng. Si Denan ini termasuk orang gila, senengane gawe katok, gak gawe klambi, riwariwi ono rene, ya, selalu muteri kampung sambil membawa boneka Poppy. Lanang si Denan itu laki-laki, tapi sukanya kesana kemari mumuti desa sambil menggendong boneka perempuan. Boneka Poppy, boneka Poppy cantik sekali ya itu. Pada suatu saat si Denan ini bermain-main dengan bonekanya di kuburan. Nah, kemudian di dalam kuburan itu ada yang namanya sumur tua. Sumurnya ini sangat angker sekali, sumurnya ini, ya, sumur tua. Dan bonekanya diajak main ke sumur, dimandikan. Ayo mandi dulu, nimbo banyu, didusi bonekai, Alhasil boneka Poppy-nya tadi itu kecemplung, kejegur sumur, loh gitu, ya. Kemudian si Denan bingung, bagaimana caranya ini saya mengambil boneka saya ini, bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya? Akhirnya tanpa pikir panjang langsung si Denan jebur sumur hanya untuk mengambil bonekanya. Kemudian karena sudah kedinginan di dalam sumur, nggak sampai tenggelam, sumurnya itu airnya sedikit kok, cuma dalam, ya, minta tolong, sampai suwe-suwe, ya, kelamaan dia itu pegel, bilang tolong karena tidak ada yang menolong, kuburan ya. Lama-lama dia bilang lontong, bukan tolong tapi lontong, saking pegele ngomong tolong tapi gak ono sing nulungi, ya. Pada suatu hari ada orang yang ziarah pas malam Jumat, hanya orang yang ziarah dengar ada suara minta tolong, dicari sama orang-orang, mana yang minta tolong. Ternyata si Denan tadi. Akhirnya dibantu oleh tetangganya, masyarakat sekitar, sehingga si Denan itu bisa keluar dari sumur, ya. Akhirnya orang tuanya itu sampai gobek-gobek, astagfirullahaladzim, berdoa terus orang tuanya, ya Allah, jadikanlah si Denan ini menjadi anak yang normal, menjadi anak yang seperti anaknya orang lain, seperti kenormalannya temannya. Ya Allah, jadikanlah si Denan ini menjadi anak yang soleh. Itu doa orang tuanya. Akhirnya orang tuanya mendapatkan informasi bahwasanya ada salah satu pondok pesantren itu menerima santri yang gila. Bukan ditaruh di rumah sakit jiwa, bukan, tapi di pondok nggone pondok khusus arek gendeng. Lo ada, ya ada. Jangankan anak gila, pondok mantan preman tuh banyak, ya. Pondok mantan preman tuh ada, ternyata ada. Pondok metal, contohnya pondok metal di Pasuruan tuh ada, ya. Itu pondoknya mantan preman itu banyak sekali, ya, ada. Apa maneh pondok wong gendeng tambah akeh, ya. Kayak apa? Bukan, dudu iku waras ngomong gendeng ngawur sama niku. Nah itu bukan, ya. Akhirnya ketika di pondok, subhanallah, luar biasa. Meskipun si Denan yang awalnya ini berangkatnya itu
posisi kejiwaannya itu gila, ya, dikatakan orang gila sama masyarakat. Tapi ketika dia mondok, masya Allah, ibadahnya tekun, luar biasa, ya, ibadahnya tekun, belajarnya, masya Allah, luar biasa. Akhirnya dia memberanikan diri, bilang kepada kiai, kiai, saya kepingin ngaji. Ngono. Jarene kiai ini ya apa? Wis awakmu nggak usah ngaji, nan. Wong awakmu iku gendeng kok ngaji. Tapi kiainya tidak berniat jelek kepada Si Denan, tidak. Ya, wong kiai ini kita termasuk orang hebat kiainya Si Denan itu. Akhirnya disuruh sama kiainya gini, sudah kamu nggak usah ngaji, kamu ngabdi saja ke saya. Kamu mengabdi. Jadi kebiasaan saya itu tidak bisa tidur sebelum ada yang mijiti. Wes awakmu bagian mijeti aku. Jarine kiai ini ngono. Jadi sedenan itu wajib. Setiap kiai mau tidur itu dipijeti sama Si Denan sampai kiainya tidur. Kemudian berselang beberapa tahun kemudian Si Denan dipanggil oleh sang kiai. Nan, ini oh, kiai, wis rada waras pisan Si Denan. Karena apa? Ngabdi kepada kiai. Apa guru? Apa yang dikatakan oleh guru dituruti, apa yang dikatakan oleh kiai dituruti oleh Si Denan, sehingga dia selalu mendapatkan barokah doanya gurunya, barokah doanya kiainya. Itu selalu berdoa untuk Si Denan, sehingga rodok waras pikirannya. Bilang gini, kiai, ini nan, kiai, ada apa? Kamu sekarang saya rasa ilmu kamu sudah cukup. Sekarang sudah waktunya kamu pulang. Loh, Kiai, saya ini belum pernah ngaji sama sekali, Kiai. Kenapa kok disuruh pulang? Sudah, kamu jangan banyak bertanya. Sekarang kamu pulang ke rumah kamu. Sudah, karena Si Denan ini adalah anak yang sami'na wa ata'na kepada kiainya, kepada gurunya. Tanpa banyak ngomong, tanpa banyak omong, Si Denan pulang, boyong, ya, pulang karena sudah diperintah oleh kiainya. Subhanallah, luar biasa. Akhirnya ketika di rumah, Si Denan ini menjadi seorang ustadz yang hebat. Si Denan ini, ya, padahal awal berangkat mondok itu dia itu gila, tapi pulang ke rumah karena doa orang tuanya, karena doa gurunya, karena doa kiainya, Si Denan menjadi anak yang normal dan super normal karena menjadi ustadz di kampungnya. Si Denan, ya, ngajar ngaji kitab. Padahal dulu di pondok itu tidak pernah ngaji, tapi pulang-pulang tiba-tiba bisa mengajar ngaji kitab untuk anak-anak muda. Itu Si Denan. Hebat apa enggak? Hebat. Hebat apa enggak? Hebat ya? Hebat. Oh, awalnya itu gila kok, pulang-pulang bisa ngajar ngaji, menjadi ustadz. Luar biasa Si Denan ini. Pada suatu saat ada kejadian unik yang menimpa desanya. Ada kejadian unik yang menimpa desanya. Desanya Si Denan itu digegerkan dengan kemunculan sesosok pocongan. Ya, pocong. Tahu pocong? Nah, pocong yang pakai kain putih, tangannya diikat, kakinya diikat, terus ada tali pocongnya, wajahnya wis gak karuan kabeh, ya. Nah, orang kampungnya ini risau, bingung.
Bingung orang kampungnya ini. Ini gimana ini? Kita mengatasinya ini sampai orang yang jualan di dekat kuburan. Ya, orang-orang misalnya nduk kene ku wong dodol tahu tek lho. Ya. Guyu. Ya, orang jualan tahu tek keliling. Tek tahu, tek tahu. Itu pernah ditakut-takuti sama pocongan, akhirnya lari terbirit-birit, gerobaknya sampai ditinggal. Tuh, akhirnya lapor ke Pak RT, kemudian laporan lagi ke RT yang lain, sehingga sampai laporannya itu sampai ke pihak kelurahan desa. Akhirnya mengumpulkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Bagaimana caranya kita mengatasi pocong ini? Sedangkan kita itu nggak tahu, kita tidak bisa, nggak tahu ilmunya untuk melawan pocong, nggak bisa. Ada orang yang usul, akhirnya satu orang, gimana kalau kita datangkan Ustadz Denan saja? Ya, Ustadz Denan itu Ustadz tulisannya. Ya, kita datangkan Ustadz Denan saja. Gimana? Ya, gimana caranya? Ya sudah, nanti saya akan susul Ustadz Denan, saya ajak ke sini untuk bermusyawarahnya. Gimana enaknya? Akhirnya si Denan disusul sama salah satu seorang pemuda di rumahnya. Ya. Akhirnya si Denan datang ke kelurahan, terus diberi mandat sama orang kelurahan. Ustadz Denan, sampean kan sudah tahu permasalahan yang ada di desa sini. Iya, saya sudah tahu masalahnya. Untuk itu kami kumpul di sini, Ustadz, minta tolong bantuan sampean. Minta tolong bantuan sampean, betul-betul minta tolong. Karena kita tidak tahu cara mengatasi masalah ini. Kita nggak tahu ilmunya untuk melawan pocong, itu nggak bisa, nggak tahu ilmunya. Ya, si Denan ki bingung. Saya ini bukan dukun. Ya, bahkan orang-orang bilang saya ini mantannya orang gila. Tapi mengapa kok orang-orang ini percaya kepada saya bahwasanya saya ini bisa mengatasi pocong tersebut? Akhirnya dalam dirinya itu ngomong, ilmu harus diamalkan. Bisa tidak bisa, saya harus berusaha untuk bisa. Aslinya nggak iso, si Denan nggak bisa. Wong dulu di pondok gak tahu belajar ilmu kanuragan, nggak pernah belajar ilmu wirid seperti itu. Penggaweannya apa? Mek mijeti kiai ini tok mekan. Ya. Akhirnya saking bingungnya, tapi dalam dirinya sudah berniat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang mempunyai ilmu. Apa yang diangkat derajatnya? Apa yang diangkat derajatnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang yang mempunyai ilmu. Karena si Denan itu percaya bahwasanya ketika ia tidak pernah menolak permintaan masyarakat, dia percaya Allah akan membantunya. Karena Allah akan memberikan derajat kepadanya. Sehingga si Denan punya unek-unek angen-angen. Oh iya, saya kan masih punya kiai. Ya sudah, saya besok sowan ke kiai saya. Akhirnya si Denan sowan ke kiainya, diceritakan permasalahan desanya.
Kemudian dikasih tahu oleh kiainya, gini Nam, kalau kamu kepingin pocongnya itu kalah, kamu harus kerjasama dengan masyarakat untuk mengalahkannya. Terus sambil diberikan wirid khusus, digunakan perang dengan pocong, ya, digunakan perang dengan pocong. Akhirnya pulang, wiritan sambil tirakat, poso, wiritane yang dikasih kiai ijazah tadi itu diposoi, ditirakati, ya, ditirakati. Tujuannya apa? Ya supaya mandi. Makanya sampeyan mencari ilmu, ketika sudah mendapatkan ilmu, sebelum diamalkan, ilmu itu harus ditirakati diriyadhoi. Harus ditirakati ilmu, ya. Ilmu harus ditirakati diriyadhoi. Supaya apa? Supaya ilmunya itu bisa manfaat dan bisa barokah untuk masyarakat. Tahu Imam Syafi'i sampean? Saya potong ceritanya. Imam Syafi'i, imam madhab. Tahu imam madhab? Imam madhab itu ada 4. Siapa? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Itu apa imam itu? Ya, imam madhab. Kalau orang NU madhabnya memakai Imam Syafi'i, fikihnya itu pakai madhabnya Imam Syafi'i. Dulu ketika mengarang suatu kitab kan ilmu ya, kitab. Nah, Imam Syafi'i itu ketika mengarang ilmu, mengarang kitab itu sambil ditirakati apa? Beliau selalu berpuasa dan malamnya itu selalu qiyamul lail, sehingga ilmunya itu tidak diragukan lagi. Ketika kitabnya itu sudah jadi, dan ngarangnya dulu mesti menulis kitab itu sambil puasa, malamnya itu qiyamul lail, dan mengarang kitabnya itu selalu berada di Masjidil Haram. Imam Syafi'i. Kemudian ketika kitab karyanya itu sudah jadi, sebelum dipublikasikan, maksudnya sebelum didol nonggone masyarakat, kasarane ngono, sebelum diajarkan kepada masyarakat, itu dites kitab itu. Isi dari kitab itu dites. Caranya gimana? Kitabnya Imam Syafi'i, ya, dicemplungno nggone kali. Lek kapan kita kerem utawa tenggelam, berarti standar ilmu yang ada di dalam kitab itu masih belum cukup untuk dipublikasikan. Dan ternyata ketika kitabnya Imam Syafi'i itu dicemplungno nggone kali, ternyata kitabnya tidak tenggelam tapi mengambang. Ini kan di luar akal kita. Kitab kan terbuat dari kertas. Lah kertas kalau didekek banyu, ya hancur kertasnya. Bisa-bisa tenggelam. Tapi karena itu memang sudah kekuasaannya Allah, karena memang ilmunya Imam Syafi'i itu sudah waktunya dipublikasikan ke masyarakat, maka kitab Imam Syafi'i tidak tenggelam tapi mengambang. Kok dene kayu kemarin itu loh, sampean beli tasbih, lek kayune kayu biasa, ya, kayu itu kan tidak bisa tenggelam. Kayu itu kalau ditaruh dalam air, ya, pasti ngambang kayu. Lah tapi kalau kayunya itu kayunya bagus, berkualitas, meskipun hanya 1 butir biji tasbih, sampean cemplungno banyu mesti tenggelam. Kayak ini kayu kauka, promosi. Kayu kauka ini, meskipun hanya 1 butirnya saja ini ditenggelamkan di air, pasti tenggelam, nggak akan mengambang. Karena ini kayu bagus, kayu berkualitas. Tuh.
Kopiah ngono. Kopiah api. Gak ngarani iso kena udan. Ya, gak ngarani iso kena udan. Ono udan lho, gak teles. Apa payungan soalnya. Ya. Payungan. Nah, wis, jadi ilmu yang pertama, ketika sampean belajar ilmu harus ditirakati diriadoi supaya manfaat dan barokah. Kemudian ketika lulus dari pondok disuruh orang ngapain saja itu harus siap. Mimpin tahlil meskipun di pondok nggak pernah tahlilan kasarannya. Oke, siap. Disuruh mimpin istighosah, siap. Disuruh khutbah, siap. Disuruh ceramah agama, siap. Meskipun dulu di pondok tidak pernah belajar. Sehingga karena sampean sudah bilang siap ke masyarakat, otomatis sampean nanti belajar sendiri. Sehingga ilmu sampean bertambah. Nah, itu. Sidunan seperti itu. Ya. Kemudian Sidunan bilang pada masyarakat, saya sudah dapat amalan dari kiai dan sudah saya tirakati. Besok malam Jumat Kliwon kita siap-siap untuk perang dengan pocongan. Ya, perang dengan pocongan. Lah sing koplak maneh iku wong-wonge. Masyarakatnya rodok gendeng. Ya, wong kumpul ya, kumpul di depan kuburan. Itu ono sing nggawa sapu, ono sing nggawa tongkat, ono sing nggawa celurit, ono sing nggawa pacul, ya, ono sing nggawa tusuk gigi ngono. Ya Allah, iki gawe apa iki? Jarene gawe nyulek mripate pocong. Ya lho, iya. Ya apa iki? Padahal Johnny Ponsen itu Johnny Ponsen, Sidenan itu maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya perang melawan pocong itu membantu doa, membantu wiritan kepada Allah. Yang perang adalah Sidenan. Karena Sidenan ini adalah pemeran utama, tokoh utama. Ya. Kemudian akhirnya ya, setelah ditunggu oleh masyarakat dan Sidenan ini sambil wiritan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tepat jam 12 malam Jumat Kliwon, Sidenan ini melihat ada salah satu kuburan yang bergetar hebat. Bergetar hebat. Kemudian belah sedikit demi sedikit. Sidenan mulai penasaran dengan hati yang agak gemetar, deg ya jantungnya. Kaki rodo abot digawe melangkah. Karena apa? Sebenarnya takut Sidenan, nggak pernah ketemu hantu kok. Tapi karena pesan dari kiainya, kamu harus berani. Ya, kamu harus berani. Akhirnya dengan menguatkan hatinya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia melangkahkan kaki untuk menghampiri kuburan yang terbelah tadi. Ya, setelah pocongnya muncul dari dalam kubur sedikit demi sedikit, ternyata langsung dipegang sama Sidenan, ditarik ke atas. Ya Allah, Sidenan kaget. Ternyata bukan pocong, guling tiba-tiba. Karena Sidenan mimpi waktu itu. Ya, mimpi. Karena Sidenan mimpi, bukan kenyataan. Sidenan itu seperti itu, mimpi. Ternyata semua hanyalah mimpi. Tapi ya, mimpinya Sidenan itu bermanfaat. Sebab apa? Menguraikan tentang satu keutamaan orang-orang yang berilmu, bahwasanya Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai
ilmu. Kemudian itu poin pertama, mimpinya sedenang. Poin kedua apa? Kalau mencari ilmu harus tirakat, riyadhah. Yang nomor 3 harus mengamalkan ilmu, meskipun ilmu yang kita miliki hanya sedikit sekali, tapi wajib diamalkan. Itu mimpinya si Denang. Jadi sekian, semoga cerita tadi bermanfaat, meskipun mimpi tapi seperti nyata, ya, sepertinya nyata karena ceritanya mengandung hikmah mimpinya itu tadi. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, al-afa minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.